Halo, selamat pagi untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hans Lengko Kiambo, kelas B, angkatan 2022, Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih. Saya akan menjelaskan tentang 5 poin penting dari manajemen peserta didik. Yang pertama, konsep dasar peserta didik, konsep dasar manajemen peserta didik. Yang kedua, perencanaan peserta didik baru. Yang ketiga, penerimaan peserta didik baru. Yang keempat, orientasi peserta didik baru. Yang kelima, mengatur kehadiran peserta didik. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar peserta didik baru. Konsep dasar manajemen peserta didik baru. Langsung saya ke pengertiannya. Pengertian manajemen peserta didik. Kata manajemen peserta didik merupakan hubungan dari dua kata, yaitu manajemen peserta didik. Manajemen tinjauan secara etimologi berasal dari kata manajemen bahasa Inggris. Kata manajemen berasal dari kata manage atau manager yang berarti melatih. Melatih kuda dalam melakukan kakinya. WASEO 2009 manajemen mengandung dua makna, yaitu mean atau pikir dan action atau tindakan. Cara etimologi, manajemen berarti suatu proses penataan dengan melibatkan sumber-sumber potensial, baik bersifat manusia maupun non-manusia, dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 4, menyatakan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran secara tersedia pada jalur jenjang dan pendidikan tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto 1986 ayat 12, bahwa peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang terkait dengan peserta didik, mulai dari siswa itu masuk sampai keluar dari suatu sekolah. Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan dan peserta didik, tapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu dapat membantu upaya pertumbuhan anak melalui proses pendidikan di sekolah. Jadi bisa diartikan bahwa peserta didik adalah seorang yang mendaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya, baik dan aspek akademik maupun non-akademik, melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah lancar, tertib, dan teratur. Penciptaan kondisi lingkungan sekolah yang baik secara serta agar itu dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajarannya yang efektif dan efisien. Peserta didik mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Peserta didik pada taman kanak-kanak disebut dengan anak didik. Peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut dengan siswa. Dengan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi disebut dengan mahasiswa. Baik, sekarang saya akan masuk di tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dilaksanakan di lembaga pendidikan atau sekolah harus
Sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah yang efektif ditopang oleh manajemen peserta didik yang efektif pula. Layanan yang diberikan oleh sekolah selalu memusatkan pada capaian berkembangnya peserta didik menjadi insan yang berkarakter. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang berbaik serta agar siswa dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Tugas utama dalam bidang manajemen peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut yaitu penerimaan peserta didik, kegiatan kemajuan belajar serta membimbing dan pembinaan disiplin. Fungsi manajemen peserta didik sesuai dengan pengertian peserta didik yang pada hakikatnya adalah insan yang memiliki keinginan mengembangkan diri kebutuhannya dengan segi-segi potensi peserta didik. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas siswa ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitas tanpa banyak terhambat. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang dimaksud dengan prinsip adalah suatu yang harus diikuti dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip manajemen peserta didik adalah pedoman yang harus diikuti dalam melakukan pengelolaan peserta didik. Prinsip-prinsip tersebut adalah dalam mengembangkan program manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemukakan potensi. Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengembangkan misi pendidikan dalam rangka pendidik peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik. Pendekatan manajemen peserta didik. Ada dua pendekatan, yaitu dalam manajemen peserta didik. Pertama, pendekatan kuantitatif atau kuantitatif parts lembaga pendidikan. Dalam pendekatan demikian, peserta didik diharapkan banyak menuntut dan harapan-harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik tersebut. Asumsi pendekatan ini adalah bahwa peserta didik akan dapat matang dan mencapai keinginannya manakala dapat memenuhi aturan-aturan, tugas-tugas dan harapan-harapan yang diminta oleh lembaga pendidikannya. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen peserta didik. 1. Kegiatan di luar kelas, yaitu meliputi penerimaan peserta didik, pencatatan peserta didik, pembagian seragam sekolah, penyediaan sarana dan olahraga, seni dan perpustakaan. Yang kedua, kegiatan di dalam kelas meliputi pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar yang positif, dan menyediakan media pembelajaran. Secara rinci diuraikan sebagai berikut. Penerimaan peserta didik yang meliputi kebijakan penerimaan peserta didik baru, sistem dan seri terap penerimaan peserta didik baru, prosedur penerimaan peserta didik baru, dan problem penerimaan peserta didik baru. Oke, kita akan masuk di YouTube. Poin yang kedua yaitu perencanaan peserta didik baru.
Batasan pengertian perencanaan peserta didik baru. Perencanaan merupakan terjemahan dari kata planning. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah memikirkan di muka tentang apa yang harus dilakukan. Peserta didik harus direncanakan karena adanya perencanaan segala satunya dapat dipikirkan dengan matang. Dengan adanya perencanaan peserta didik, banyak hal yang akan dihadapi dalam manajemen peserta didik telah diestimasi sebelumnya. Dalam pembahasan selanjutnya, manajemen peserta didik meliputi beberapa kegiatan, yaitu perencanaan terhadap peserta didik, pembinaan peserta didik, evaluasi peserta didik, mutasi peserta didik. Perencanaan peserta didik terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Analisis kebutuhan peserta didik adalah lembaga pendidikan yang meliputi 1. Memecahkan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan adanya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia serta pertimbangan rasio murid dan guru. B. 2. Rekrutmen peserta didik. Pada hakikatnya, proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Pertama, membentuk panitia penerima peserta didik baru yang meliputi dari semua unsur-unsur tenaga TU dan dewan sekolah atau komite sekolah. 2. Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerima peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi dan harus ada pengumuman tersebut. Pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga persyaratan pendaftaran siswa baru. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan lingkungan. Penempatan peserta didik, pembagian kelas, yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Pengelompokan peserta didik bisa dilakukan berdasarkan kesamaan yang ada pada peserta didik, yaitu jenis kelamin dan umur. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam perencanaan peserta didik. Langkah-langkah tersebut meliputi pikiran, perumusan tujuan, kebijakan, pemrograman, penyusunan langkah-langkah, penjadwalan, dan pembiayaan. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dan perencanaan peserta didik. Langkah-langkah tersebut meliputi pemikiran, perkiraan, perumusan tujuan, kebijakan, program penyusunan, langkah-langkah, jadwalan, pembiayaan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Pertama, mengalokasi biaya. Yang dimaksud dengan alokasi adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan sudah dijadwalkan. Kedua, menentukan sumber biaya. Sumber biaya yang perlu disebutkan secara jelas agar mudah menggalinya. Ada sumber-sumber biaya yang bersifat primer dan ada sumber biaya yang termasuk sekunder. Poin yang ketiga, penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses manajemen yang bekerja di bidang penerimaan peserta didik, mulai dari pembentukan panitia, rapat penerimaan, pembuatan dan pemasangan pengumuman, pendaftaran seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, serta pendaftaran ulang. Yang kedua, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Peserta didik dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah,
harusnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Jadi secara otomatis mereka dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah. Sebab untuk dapat diterima haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. 3. Sistem penerimaan peserta didik. Sistem yang dimaksud di sini lebih menunjukkan kepada cara, berarti sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua cara penerimaan peserta didik baru. Yang pertama menggunakan sistem promosi, yang kedua sistem seleksi. Kriteria penerimaan peserta didik baru yang dimaksud dengan kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik baru, antara lain kriteria acuan patokan, kriteria acuan norma, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Prosedur penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik termasuk salah satu aktivitas penting dalam manajemen peserta didik. Sebab aktivitas penerimaan ini menentukan beberapa kualitas input yang diterima oleh sekolah tersebut. Pendaftaran calon peserta didik. Yang harus disediakan pada saat pendaftaran peserta didik harus adalah loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir pendaftaran.